Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujianto, mahasiswa PBG UIN Sunan Gunung Jati dengan nomor NIM 5242112866. Hari ini saya akan praktik pembelajaran di kelas 6C dengan materi planet dalam tata surya dengan model pembelajaran yaitu Project Basic Learning atau BBJL. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita membaca doa. Wasallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil rusul. Ya, baik anak bapak sekalian, apa kabar? Baik. Sehat? Udah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, baik anak bapak sekalian, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Wajib Berkibarlah Benderaku kepada dirijennya. Siapa yang mau jadi dirijen? Coba Apipa. Silakan Apipa untuk tampil. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya kita pernah belajar tentang tata surya. Udah apa belum? Sudah. Ya. Apa itu tata surya? Ya, silakan Hakim. Tata surya adalah yang? Ya, baik. Tepuk semangat. 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 Ya, kalian harus semangat ya. Jadi tata surya itu adalah susunan planet-planet yang mengelilingi matahari dan matahari sebagai pusat tata surya. Kenapa matahari sebagai pusat tata surya? Karena ya, tujuh tangan. Ya, Hakim. Yang lain selain Hakim. Selain Hakim. Miko. Saya tarik mata. Iya, beri tepuk bagus untuk Hakim. Apa nih untuk si Miko? Tepuk bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Ya. Baik, anak-anak sekalian. Judul kita hari ini yaitu membuat model tata surya, ya. Jadi di mana di sini anak bapak sekalian harus bisa mengidentifikasi planet-planet ya berdasarkan letak daripada planet tersebut. Ada namanya planet dalam dan ada juga namanya planet luar. Kalau planet dalam itu adalah letak daripada planet Bumi, Venus yang dekat dengan matahari. Lintasannya itu di dalam ruang lingkup Bumi. Itu termasuk dia planet dalam, ya. Berarti planet dalam itu adalah planet
Merkurius, Venus, ya. Kalau planet luar, yang di luar lintasan bumi, yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baik. Kemudian nanti peserta didik dapat membuat model daripada pembelajaran ataupun model daripada tata surya, ya. Assalamualaikum. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita semua selalu sehat ya. Nama saya Kak Putri. Nama saya Kak Saulus. Nama saya Kak Ajeng. Nah, baik, Bapak sekalian, sudah kita saksikan bersama video tersebut. Bapak harapkan dari tampilan tersebut dapat menjadi penambahan wawasan kamu dalam mengenali planet-planet, ya. Kemudian ada beri sedikit pertanyaan pada kamu semua, tapi sebelum pertanyaan itu coba kita sama-sama kita nyanyikan lagu planet ini. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu planet. 1, 2, siap-siap. Mari kita belajar ilmu tata surya. Itu planet yang punya cincin. Kalau yang paling dingin itu planet Uranus. Neptunus planet yang paling jauh. Nah, baik, dari lagu tersebut kita bisa menganalisis ya planet-planet berdasarkan dengan ciri-ciri ataupun karakteristik dari planet-planet tersebut. Nah, ingin Bapak tanyakan kepada kamu, ya, siapa yang tahu planet yang paling dekat dengan matahari? Saya, Pak. Silakan Hakim. Planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius. Ya, planet Merkurius. Tepuk tangan untuk Hakim. Ya. Hei, kalau planet Merkurius adalah planet yang terdekat, pasti ada juga planet yang terjauh dari matahari. Di antara anak Bapak ini siapa yang tahu planet yang paling jauh dari matahari? Silakan Niko. Ya, planet Neptunus. Mari kita beri tepuk tunggal untuk Miko. Tepuk tunggal. 1. Tepuk tunggal. Ya. Ya. Kemudian kalau kita umpamanya dapatlah kita berjalan-jalan ke luar angkasa. Kira-kira kamu ingin planet kemana? Mana planet yang kamu? Ya, silakan. Planet apa yang ingin kamu kunjungi? Kenapa kamu pilih Saturnus, sayang? Ya, karena Saturnus itu memiliki cincin. Ya. Bumi ini ya memiliki ada lapisan udara, ada suhu yang bisa untuk manusia tinggal di situ. Kemudian bumi ini ada air, ya, ada apa lagi? Tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, sehingga mendukung untuk kehidupan manusia. Kalau planet yang lain itu belum tentu. Karena ada planet yang paling panas dan ada juga planet yang terlalu dingin. Planet apa yang terlalu dingin tadi? Ya, planet Uranus. Baik. Kemudian, kenapa planet-planet tersebut tidak bertabrakan dia? Ketika dia beredar mengelilingi matahari, planet tersebut dia tidak bertabrakan. Ya, silakan. Coba tadi tunjuk tangan. Silakan. Ya, karena planet memiliki orbit atau lintasan planet, sehingga planet itu dia tidak bertabrakan dengan planet yang lain. Kita beri tepuk bagus untuk Mirya Zihil. Tepuk bagus. Bagus. Ya. Baik, anak Bapak sekalian, alhamdulillah ternyata anak Bapak semuanya pintar-pintar, ya. Bisa menjawab semua pertanyaan Bapak. Baik, berikutnya kita akan membuat model, ya, model tata surya. Menggunakan alat peraga yang sudah Bapak bagikan, ya. Jadi caranya tadi sudah Bapak sampaikan, ya. Bagaimana kita membuat alat peraga ini menggunakan peralatan yang ada. Jadi kamu tentukan dulu titik tengah daripada gabus ini, ya. Kemudian membentuk lintasan. Kemudian kamu buat bentuk planet berdasarkan plestisinnya, itu pakai plestisin, ya. Plestisin. Kemudian masing-masing kelompok, ketua kelompoknya memberikan tugas kepada masing-masing anggotanya untuk dapat bekerja sama. Jadi tidak hanya satu orang yang membuat,
Jadi semuanya bagi tugas. Oh, kamu yang bagian menentukan titik titik tengah. Ya, ada yang membuat lintasan, ada yang membentuk planet, ya, dan seterusnya. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, tidak ada. Ini Bapak bagikan dulu lembar kerjanya, ya. Jadi tolong diisi nanti menggunakan huruf besar, ya. Namanya menggunakan huruf besar, nama sebenarnya, jangan nama panggilan. Dibaca dulu boleh, itu di situ ada ukuran jarak bumi dengan matahari, ya. Sudah dilengkapi dengan rumusnya. Silakan dicari. Kalau sudah paham langsung boleh dikerjakan. Bapak kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan tersebut. Setelah itu nanti kita presentasi ke depan kelas. Silakan dikerjakan. Kerjasama ya, harus kerjasama dengan kelompoknya. Jangan ada yang main-main. Al-Qurannya kumpul aja, Al-Quran tadi. Kumpul. Buka aja petisinya. Masing-masing ketua kelompok. Farhan. Tengahnya nih, ambil benang. Mana benang? Ah, benang. Ketua kelompok siapa nih? Reza kan? Tolong dibentuk. Yang udah diarahkan tadi gimana? Udah tentukan titik tengahnya pakai spidol. Mana spidolnya? Udah dibentuk. Ini gini. Ya kan? Ini bagi dua. Tadi titik tengahnya sini, bukan? Ya, baik. Ini. Ya. Kemudian di sini kemari. Serius. Nanti dia nilai. Ini siapa yang nggak aktif nilainya kurang. Jadi biar supaya aktif kamu ikut kerja. Bentuk planetnya. Yang nulis-nulis, yang bentuk planet, yang buat lintasan. Ya, buat. Lebih bagus dibuat. Ya. Dia dipipihkan pastisinya itu, dibuat lingkaran. Ya, dibentuk macam ring. Nanti dibantu dengan tusuk sate itu. Menahan dia biar supaya nggak jatuh. Ya. Kurang presisinya. Cukup kan? Ya, terus, itu terus. Berapa lintasan tuh? Baru 2. 6 lagi. 7. 7 lagi, 7. Dia 9 lintasan. Bagi terus ya. Buat jangan kali tidak cukup. Sama rapatnya apa-apa. Nanti bagi 2, bagi 2. Saturnus kuning bisa. Boleh kombinasi. Menurut kreativitas masing-masing. Semakin rapi, semakin cantik, semakin bagus nilainya, ya. Udah? Waktunya udah mau habis. Siapkan terus, nak. Mesti Bapak tambah waktu 5 menit. Ya, sampai pas jam 10 sudah selesai ya. Karena kita mau presentasi lagi nih.
Cincinnya dibuat nak kalau bisa. Cincin dari Saturnus. Mana Pak? Yang memiliki cincin apa? Saturnus kan? Gajah LED dia, jadi nggak jatuh dia. Sudah siap? Udah, tempel terus. Ya, yang udah ada. Kuning bisa. Kombinasi. Nggak bisa nempel Pak dia. Ya, pakai lem lagi, ambil lem. Tempel kertas, baru ditempel lagi. Ini terlalu banyak dicolok nih. Enggak lah, pakai ini. Kertas lem, kain apa namanya? Karton yang keras tuh. Dipotong, tempelkan lagi. Nah, ambil gunting, ada gunting. Itu gunting di meja Bapak sudah. Ini gunting biar rapi. Tempelkan dia agak lebar. Mana lagi? Ya. Nah, kelompok mana yang sudah siap? Milan. Mereng-mereng. Tuh, Bojan bisa buat cincinnya tuh. Itu mantap tuh. Ya, itu kok bisa lengket ya. Dia prima Bojan tuh kok bisa lengket. Ilim. Ya, itu dia planet. Planet apa yang ada cincinnya? Saturnus. Nah, tempel terus nak, tempel terus. Lintasan nomor berapa dia Saturnus? Lintasan nomor berapa? Mantap tuh ya. Sudah ada. Satu kelompok sudah bisa buat cincin. Cincin planet Saturnus. Nah, waktunya 3 menit lagi. Ayo kelompok mana yang mau tampil? Ada siap? Kita pakai plastisin. Nah, ambil lagi plastisinnya, tempel lagi. Biar nggak goyang dah. Nah, tempel. Sudah? Ayo kelompok 2, siapkan terus. Udah berapa planet? Udah masuk semua? Oke lagi, ya. Oke. Ya. Sampahnya tolong dikumpulkan ya. Sampahnya jangan diserak-serak, dikumpulkan. Buang ke tong sampah. Nah. Apa ini namanya? Saturnus. Saturnus gimana Pak? Ya, lintasan berapa dia? Hitung dia. Oke nak, duduk semua dulu nak. Sambil duduk, sambil dikerjakan pelan-pelan. Kita masuk presentasi ya. Masuk presentasi untuk ke depan kelas. Tata Surya. Kelompok mana yang mau maju? Ada yang mau maju? Tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok 2. Apa namanya itu? Uranus. Ya, kelompok Uranus. Venus. Ya, kelompok Venus. Maju nak kelompok Venus nak. Ya, silakan maju. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Venus. Beri tepuk tangan meriah. Oke. Saya akan menjelaskan tentang Hasil kerja kami, yaitu tentang tata surya. Tata surya dimulai dari dengan matahari sebagai daya tarik yang sebagai pusat tata surya.
sebagai pusat tata surya. Di sini ada yang namanya planet yang terdekat dengan matahari bernama Merkurius. Setelah itu ada planet Yang lain kalau perhatikan ya, yang lain perhatikan. yang kedua adalah Venus. Yang ketiga yang tempat kita tinggalin yaitu bumi. Setelah itu planet Mars. Tembak Dor, ke arah mereka Dornya ya. Tepuk koboi. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Ya baik, anak-anak sekalian, mengingat waktu kita sudah mau habis, jadi kita mengambil kesimpulan, ya, anak-anak sekalian, dari hasil praktek yang sudah kita lakukan, ya, mohon perhatiannya, anak soleh. Baik, anak-anak sekalian, dari hasil praktek kita, ya, membuat model tata surya, tentunya banyak kendala yang kamu hadapi, ya, baik dalam membentuk bola-bola planet, ya, sampai dengan membentuk lintasannya, serta dengan presentasi. Nah, jadi di sini ingin kita simpulkan bahwasanya pusat tata surya itu adalah matahari. Kenapa matahari? Karena matahari ya memiliki gaya tarik matahari yang lebih besar dari planet-planet yang lain, sehingga planet tersebut mengitari daripada matahari. Disebut dengan gerakannya itu revolusi. Kalau planet yang bergerak pada sumbunya disebut berrotasi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang mau tanya mengenai bumi? Kenapa bumi itu misalnya? Silakan. Ya, kenapa bumi itu tidak jatuh? Sementara bumi itu dia berputar pada sumbunya, itu berotasi. Kenapa bumi itu tidak jatuh ketika dia berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari? Siapa yang bisa jawab? Boleh kelompok lain yang ingin menanggapi dari pertanyaan Andinka? Siapa yang mau jawab? Intan mungkin? Bapak ulangi pertanyaan dari Andinka, ya. Kenapa bumi itu dia tidak jatuh ketika dia melakukan gerakan berputar pada sumbunya, yaitu berotasi, dan dia berevolusi mengelilingi matahari? Kenapa bumi itu nggak jatuh? Kenapa bumi itu tidak jatuh? Karena bumi itu, ya, dipengaruhi oleh gaya tarik matahari, ya. Bergerakannya itu berputar, dipengaruhi oleh gerakan gravitasi matahari, sehingga dia tidak lepas dari orbitnya. Apa itu orbit? Lintasan planet, ya, lintasan planet. Itulah dia yang mempengaruhi daripada bumi itu dia tidak jatuh ke bawah. Sehingga kita hari ini bisa hidup di bumi. Kenapa di planet lain nggak bisa? Karena planet lain tidak ada oksigen, ya. Oksigen dihasilkan oleh apa? Oleh, ya, tanaman atau tumbuhan. Di bumi bisa hidup tumbuhan, maka kita bisa menghirup oksigen. Kalau di planet lain tidak bisa. Kenapa? Karena suhunya mungkin terlalu panas. Contoh misalnya planet yang dekat matahari itu, planet apa? Planet, ya, Merkurius. Dia suhunya sangat tinggi. Kenapa? Karena dia terlalu dekat dengan matahari. Kan nggak mungkin makhluk hidup bisa hidup di situ. Kemudian planet yang terdingin, planet apa? Ya, Uranus. Nggak bisa juga kita hidup di situ. Bisa beku, ya. Nah, jadi planet-planet tersebut sudah kita pelajari satu persatu sampai dengan planet Neptunus. Kemudian ada satu planet yang dia tidak terkategori lagi sebagai planet, yaitu planet Pluto. Apa sebab? Itu jangan yang jawab. Ya. Maka Pluto dikeluarkan sebagai kategori sebagai planet. Planet itu dia harus memiliki lintasan yang tetap, ya.
Nggak boleh dia sebentar di Neptunus nanti mengganggu lintasan Neptunus, bentar lagi nanti pindah ke lintasan planet yang lain, ya. Nggak boleh. Baik, ada lagi pertanyaan kira-kira? Baik, kalau tidak ada, kita kepada penutup hari ini, ya, untuk kamu semua Pak tugaskan materi yang akan datang, yaitu mengenai satelit, ya, karena planet itu memiliki satelit. Ada nggak tadi di video? Disampaikan nggak tadi di video bahwasanya planet itu ada satelitnya. Apa itu satelit? Dan bagaimana satelit? Berapa jumlah satelit? Ada berapa jenis satelit? Itu tugas kamu untuk belajar di rumah. Untuk materi yang akan datang akan kita bahas, ya. Jadi untuk selanjutnya kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa dan berselawat kita pulang. Silakan, ketua kelas. Mari teman-teman. Oh, tunggu dulu, maaf. Ini LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dikumpulkan, itu tugas itunya. LKPD-nya dikumpul, semua masing-masing kelompok. Ya, kumpulkan. Kumpulkan semua. Ayo kelompok 1. Ya, itu nanti PK-nya dulu. Sebentar PK-nya dulu. Ya, nanti dikumpul. Ya, LKPD-nya dulu, nak. Kumpul, nak. Halo kelompok 1. Oke. Dah, ya. Oh ya, Ibnu ya. Oh ya, untuk doa pulang tadi dibuka oleh ketua kelas. Ini kita harapkan untuk penutupnya wakil ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Kepada Ibnu dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Hasanah wa qina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berselawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busra salatan tubashirna biha wa ahlana wa ahladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Oke, siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak sekalian. Untuk besok jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah, ya.